Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi seperti yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwasannya memang ceritanya Nabi Allah Sulaiman ini agak panjang, dan sengaja insya Allah pelan-pelan kita akan lihat satu-satu. Bahkan anak sekarang bawa dua tafsir di sini, tujuannya untuk semakin ta'ammuk fil ilm, supaya kita semakin mantap. Anak harapkan yang hadir serius, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngomong sendiri. Sebab anak berusaha serius, antum yang hadir berusaha serius. Insya Allah keluar penuh berkah. Kita kemarin terakhir sampai pada cerita ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berbicara dengan itu burung hudhud, yang mana burung hudhud tadi itu menceritakan bahwasanya ada kerajaan milik Balqis dengan berbagai dari kekuasaan, kehebatan, bala tentara dan lain sebagainya. Nanti kita akan tahu bagaimana itu besarnya kekuasaan Nabi Allah Sulaiman jika dibandingkan dengan Balqis tadi itu. Dan kita pun akan lebih mengetahui bagaimana itu kekuasaan Allah dibandingkan dengan makhluknya semuanya. Ketika Nabi Allah Sulaiman dengarkan dari cerita hudhud tadi itu, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, qala sananduru asodakta am kunta minal kadhibin. Nabi Allah Sulaiman mengatakan kepada hudhud, sananduru, kami akan melihat, asodakta, apakah kamu benar hudhud, fima akhbartana bihi, dalam apa-apa yang kau ceritakan kepada kami tadi itu, am kunta minal kadhibin, atau justru kamu ini termasuk golongan orang-orang yang berbohong. Itu dikatakan di sini, wal kidhbu, yang namanya kebohongan itu Pak, lahu, untuknya kebohongan itu bisa berupa apa? Adatun, kebiasaan. Makanya Nabi Allah Sulaiman ingin ngelihat, ini betul enggak hudhud ini? Benar atau enggak? Sampai dikatakan dalam satu hadis yang maknanya, tidak orang itu mengucapkan kalimat selalu dalam keadaan benar, jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, sampai dia ini tertulis di sisi Allah orang yang benar, orang yang jujur, tidak pernah bohong. Begitupun sebaliknya, terus orang tadi itu mengucapkan bohong, sampai tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzdzaba, sebagai pembohong. Nah, di sini dalam tafsirnya disebutkan apa? Kadzib, kebohongan itu ada kebiasaan. Dan walaisat faltatun yu'fiya anhu fiha, dan ini bukan satu urusan yang bisa dimaafkan. Li'annal kidba al anbiya'i amruhu azim, karena kalau berbohong dalam diri seorang nabi itu urusannya besar, tidak main-main. Makanya Nabi Allah Sulaiman mengatakan apa? Sebelumnya, kalau memang hudhud itu benar, maka
aku akan lepaskan, tidak akan aku adab sama sekali. Tapi kalau coba-coba Hud tidak bisa menunjukkan sesuatu atas terlambatnya dia, aku yang akan mengadab dia. Nah, setelah diceritakan seperti itu, tidak langsung terima. Nabi Allah Sulaiman mengatakan apa? Sananduru, ya, kalau seperti itu kami akan melihat. Asodakta am kunta minal kadzibin. Kamu ini benar apa bohong? Anak kepingin tahu dulu. Gitu. Dan Nabi Allah Sulaiman tidak akan maafkan ini. Karena apa? Kebohongan dalam diri seorang nabi itu sesuatu urusannya tidak main-main, Pak. Jadi gini, Pak. Ini satu goidah buat kita. Semakin tinggi makom kedudukan seseorang di hadapan Allah, urusan yang kecil itu sesuatu yang besar. Ya, apa gambarannya? Orang itu kalau tingkatannya, jangan ngomong nabi ya, jangan ngomong nabi sudah, kejauhan. Jangan ngomong Nabi Muhammad, kejauhan. Wali min auliyaillah, seorang wali misalnya. Mereka itu kalau berbuat sesuatu yang kecil sedikit pun, yang kita anggap itu sesuatu yang biasa, tapi justru mereka mengadab dirinya, mencaci maki dirinya. Hai Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan, kalau sesaat saja aku lupa, hatiku lupa untuk mengingat Allah, ma'a'adattu nafsi minal muslimin. Aku tidak akan menghitung diriku dari golongan orang-orang muslim. Coba pikirkan omongan ini. Kalau sama kita ya Pak, hilang Pak, hilang. Beliau mengatakan apa? Sebentar saja, sedikit saja aku lupa kepada Allah, aku tidak menghitung diriku sebagai orang muslim. Kok bisa ngomong seperti itu? Magom. Kedudukan di hadapan Allah semakin tinggi. Makanya semakin tinggi magom kedudukan seseorang, semakin urusan yang kecil dianggap besar. Nah misalnya sampean kelihatan ya, ada orang ini mabuk ya, nah untuk bilang mendalik zina dan lain sebagainya, tobat. Tobat pertama kali sholat Pak. Gunakan apa? Gunakan celana 3/4. Kemudian gunakan kaos. Ya apa sampean katakan? Secara fikih dakwahnya ya Pak, gak bisa. Pulang dulu ke rumah, ganti sarung, koko yang bagus, kopiah, serban, gak sembahyang Pak. Gak sembahyang, keliru sampean. Pokoknya nutup aurat antara pusar dan lutut, alhamdulillah itu khair kabir sudah. Ya sudah, sholat dulu sudah. Mau ente make celana 3/4 ke, mau gunakan sarung, ndak mau gunakan sarung, pokoknya ndak gunakan celana dalam, fadhol untuk sholat. Semakin ngerti, semakin tinggi, sampai pada puncaknya tidak menggunakan imamah, udzur untuk Jumatan. Tutup magome kita orang ini. Lah kita orang ndelok imamah ndak Jumatan kabeh sampean. Paham? Nah, urusan bohong ini Pak, makanya mulai kecil Pak, hati-hati. Kalau sudah punya anak mulai kecil bohong, berikan hukuman yang berat. Kenapa? Ada kebiasaan bohong ini. Nabi Sulaiman langsung percaya itu. Anak kita mulai bohong, loh bohong kamu nak, mau disentik Pak, mau diapakno. Jangan nuruti orang yang tidak ngerti apa-apa. Dikatakan nanti itu pelanggaran hak anak ini, wis lele kok meneng. Wis kok ndak ngerti apa-apa, agamamu siji karo aku. Kon duwe aturan dhewe, urus aturanmu dhewe. Aku ndak gelem digoroi anakku. Aku ndak mau anakku ini suka berbohong. Karena apa? Berbohong itu kebiasaan. Paham? Sampai salah satu sifat wajibnya Rasul apa? Sidik. Jujur. Ndak boleh bohong. Jadi ndak langsung diterima, Pak. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kalau ada khobar apapun, jangan langsung. Fatabayanu. Kamu cari penjelasan dulu. Ojo mau jegrek langsung. Kok ndak ruah? Mambengi loh, mambengi. Naudzubillah min dzalik ya. Habib Umar goncengan wong wedok. Rame. Habib Umar goncengan Umar rame. Loh, jangan langsung. Nah, sekarang ada Pak, ada guru ngaji, Masya Allah, ngajar ngaji, ngajar ini, tetangganya kena tumor, perutnya besar,
sempat terjadi clash sedikit, misalnya langsung rame, wah disantet, tukang santet loh, ya apa le, ngajar ngaji kok nyantet, sing ndak sembayang sing nyantet. Paham ini? Jangan langsung terima. Fatabayyanu, ini yang terjadi. Oh enggak, sebentar, bener apa enggak? Aku lihat dulu nanti. Pak Hud, itu. Paham ini? Nah, di sini Nabi Allah Sulaiman kan kemudian nulis surat, Pak. Ditulis surat kepada Balqis. Ini. Beliau menyatakan apa? Min Abdillah, dari hambanya Allah. Dan kalimat hamba ini merupakan kalimat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dipanggil dengan nama hamba. Hamba itu apa? Budak. Budak itu apa? Budak Allah. Budaknya Allah. Pak, kita jangankan jadi orang alim, Mbak ya. Jangankan jadi orang alim. Kita barengi orang alim saja, ngimbas kok. Kena, Pak, ngimbas. Ana berikan gambaran ya. Main VG ya wis. Coba ente lihat VG masalah zakat. Yang tidak boleh menerima zakat di antara siapa? Orang kafir tidak boleh, jelas. Terus siapa di antaranya? Bani Hashim, Bani Muthalib. Siapa Bani Hashim, Bani Muthalib? Keturunan Rasulullah. Terus apa lagi? Wa mawalihim, budak-budaknya Bani Hashim, Bani Muthalib. Jangan kasih zakat, tidak boleh. Kenapa? Budak ini, budak keturunan Rasulullah ini. Ini gambaran buat kita, Pak. Ini DVG. Saya bukan begini. Oh, bukan. Untuk sombong-sombongan. Oh, bukan. Kita tidak butuh untuk gitu. Tidak dimuliakan, sudah mulia karena keturunan Rasulullah. Paham ini? Coba lihat di VG kita sekarang, Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena merupakan sulalah tohiroh, keturunan yang suci. Paham? Budaknya itu tidak boleh. Paham? Jadi kalau kita ini disandarkan, Pak, kan dari budak le yo. Iya. Budak siapa? Budak Fulan bin Fulan sing alim. Bagus. Tidak ada masalah. Kok dari budak le yo? Iya. Budak apa? Budak wong iku sing biasa karo ancekak ya. Enggak jelek sampean. Ojo. Kalau mau jadi budak, jadi hamba, iku basa haluse, Pak. Kepingin kasar ya sampean. Lek kepingin dari jongos, dadi yo jongose wong alim. Mulia sampean. Lebih-lebih hambanya Allah. Mulia. Min Abdillah, dari hambanya Allah. Nah, kenapa sih Nabi Sulaiman kok tidak nulis min nabiyillah, dari nabinya Allah? Jangan, tidak nulis seperti itu loh. Kenapa? Karena yang dikasih surat itu siapa? Balqis. Balqisnya masih kafiroh. Wong kafir, yo ndak ngerti Pak Nabi ku apa. Ndak paham, percuma. Gitu, Pak. Ini juga ngajarkan sama kita. Kalau ngajari orang ngomong itu, ya lihatan tingkatannya. Orang awam ente omongi masalah tasrif, nahwu, buyar, Pak. Ya buyar. Orang seorang ustadz ente ajari, rukun Islam ada 5, Ustadz. Ya ngamuk kabeh. Nah ini juga sama. Nabi Sulaiman nulis ke siapa? Nulis ke Balqis. Balqisnya masih kafiro. Anak omongi Nabi Allah, tidak kan paham. Ditulis saja min Abdillah, dari hambanya Allah. Gitu. Nah, ini pelajaran lain ini. Sampean biasa gak undangan kan? Si kemanten gak undangan. Hati-hati. Undangan biasanya terus apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat bahasa Arab. Itu sampai tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab gimana? Kalau orang ini nerima, yang nerima pas perempuan haid atau orang junub, dosa sampean. Kenapa? Itu namanya Allah. Tidak boleh dipegang orang haid, tidak boleh dipegang orang junub. Dibaca. Oh iya, undangan. Oh iya, dek, dibuang di sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dosa?
yang lemparkan ke sampah dosa, asalnya yang pertama kali siapa? Yo sampeyan. Tukang undangan ya apa? Tinggal undangan lagi. Ya apa tinggal undangan? Kok sorotan? Ya iku memang kayak ngono, hukum syariat iku, Pak. Loh, Beb, tapi ya apa sih? Dengarkan, ana ambilkan dari tafsir ya. Jangan sampai percaya. Alasan yang kedua, kenapa kok tidak ditulis dari nabinya Allah? Fakhofa antastakhifa biismillah. Nabi Allah Sulaiman takut nanti itu Balqis karena orang kafiroh tidak ngerti Allah. Aku tulis di situ Nabi Allah, takut nanti menyepelekan Allah. Aku tidak mau, makanya tak tulis Abdullah. Dati nabi-nabian wis. Allah masuk nabi. Berarti nabi ini ku pembantune yo. Berarti but lah, kan nyepelekan akhirnya kan? Ah, tidak boleh. Tidak mau, takut menyepelekan. Nah, namanya min Abdillah, dari hambanya Allah, ya, dari hambanya Allah Sulaiman. Ini ditulis juga oleh Nabi Allah Sulaiman. Setelah min Abdillah, Sulaiman ini sebagai bentuk pengalihan, Pak, supaya Balqis ketika membaca suratnya ini tidak fokus ke tulisannya Allah, tapi fokusnya kepada Sulaimannya ini. Sekarang yang nganterkan itu Hudhud. Hudhud ini sudah ada omong-omongan dengan Hudhudnya milik Balqis. Otomatis Hudhudnya Balqis itu sudah cerita bahwasannya aku ketemu dengan satu raja namanya Sulaiman. Seharusnya Balqis sudah tahu kalau datang surat setelah itu pasti dari Sulaiman. Kenapa kok ditulis lagi oleh Nabi Allah Sulaiman? Min Abdillah Sulaiman. Kalimat Sulaiman bin Dawud itu untuk apa? Faja'ala ismahu wiqayatan li ismillahi ta'ala. Nama Sulaiman itu disebutkan untuk apa? Supaya fokusnya, terpusatnya pikirannya Balqis itu kepada nama Sulaiman, bukan Allahnya. Tapi kalau ditulis min Abdillah to, min Abdillah, dia kan mikir, hamba Allah. Loh, tutup hamba matahari dah. Kan aku hamba matahari. Nah, untuk dikaburkan ditulis Sulaiman ibn Dawud. Ngertos? Iki pinter ulama Pak nggih. Dudu aku iki Pak, ulama iki Pak. Ketepaan nerjemahno titik. Iki Pak pinter iki Pak. Dipreteli sama ulama. Ini juga apa Pak? Juga sebagai gambaran sama kita. Gunakan kita ini bemper untuk Allah. Gunakan kita ini bagian depan untuk syariat. Jangan syariat di PAP enak itu. Lek sampean agama diambil enaknya saja, tidak ada bedanya sama PKI Pak. Loh kok iso Beb? Sing nututi tahun sudah 5. Ada yang tahun 65 lahir di sini? Oh no. Tuh Beb, tahun berapa? 40. Nah. Zaman Gestapo biyen. Zaman PKI gue Pak, ya apa? Ketika terjadi bele-belean, musola masjid rame Pak. Apa? Biar tidak dianggap PKI. Jadi tidak campur aduk. Ono sing Islam, ono sing PKI. Kenapa sing PKI melok sembayang? Karena takut disembelih. Ini berarti apa? Memanfaatkan agama. Nabi Sulaiman enggak. Namanya ini digunakan tameng untuk namanya Allah. Jangan sampai engkau hinakan Allah. Jangan engkau sepelekan Allah. Jangan engkau hina Allah. Kalau kita, jangan ditambahi lagi. Jangan macam-macam sama Nabi Muhammad. Jangan ngomong ini itu sama Nabi Muhammad loh ya. Aku yang akan maju. Itu. Ngerti? Iku nekato. Ojo lecek. Ono wong Nabi Muhammad kecil langsung Pak. Jangan takut. Siapapun dia. Siapapun dia, saya ulang lagi. Beb, iki belajar di Mekah 4 tahun. Rungono ya. Hatta belajar di langit 40 tahun. Lek kurang ajar kau Nabi Muhammad, salah. Ngerti? Ono orang mau pidato. Wadium. Hadirin rahmati Allah. Misalnya. Sampeyan tahu tak?
Itu ternyata bapak ibunya Muhammad neraka. Dokno Pak langsung. Dokno. Lek ndak gelem mudhun iki podiume uncalno pisan. Mandek mudhun. Harus. Engko lecek. Lecek. Ledek. Njeng kirut kabeh. Iki Nabi Muhammad dirakno iki le. Ini lihat Nabi Allah, bagaimana dari Nabi Sulaiman dicukup Pak jeneng Allah Pak. Harus nekat. Ojo lewat sandale ilang ae nekat. Ya, waduh metu kabeh sandalku ono wajib. Lek ketemu terongko ya. Oh, wae le. Ojo ngono. Nabi Muhammad dilecehkan, Allah lebih-lebih dilecehkan. Oh, lain kon. Ojo macem-macem kon. Itu. Paham? Kemudian apa dikatakan? Assalamu ala manittaba'al huda. Aman atas barang siapa yang mengikuti jalan yang hak. Wa tarkid dhalal, meninggalkan kesesatan. Ndak dawa-dawa fala ta'lu alayya. Wis. Fala ta'lu alayya. Ai la tatakabbaru. Balkis, ojo sombong, lungono ya. Balkis sakone kabeh ojo sombong. Sepidato ngilok Nabi Muhammad. Kon mudun, lek ndak kon tak uncalno. Wis, dinteni, Pak. Pidato maneng. Yo. Ya apa? Ah, lecek mana? Cuma iya. Ojo lecek-lecek, Pak. Ndak apa. Ndak mati saiki besok ya mati ya, men, Pak. Duduk sampean tok masih aku ya mati pisan. Ojo wedi. Itulah. Ngopo pede jonggote dono. Ojo wedi le. Ojo wedi le. Maju. Maju wis. Ah, pokoknya sih ndak bener. Minimal, Pak, ndak tahu sama aturannya orang-orang terdahulu kok ngene iki yo. Langsung gejret. Langsung jrek mandek. Mudun. Iki lah. Allah ta'lu alayya. Ojo sombong, wis. Ojo sombong. Waktu ini muslimin. Waktu ini muslimin. Kenapa Nabi Allah Sulaiman mengatakan waktu ini muslimin? Datanglah kepada diriku dengan keadaan Islam. Tidak dikatakan waktu ini to'i'in. Datanglah kepadaku to'at. Tidak. Nabi Sulaiman mengatakan waktu ini muslimin, datanglah kepadaku dalam keadaan Islam. Kenapa? Ini idharon, sebagai bentuk penampakan bahwasannya Nabi Sulaiman ini seorang nabi, bukan seorang raja. Kalau seorang raja, dia melebarkan kekuasaannya untuk tujuan apa? Ngambil manfaat. Hartanya ada sebagian yang diambil untuk dibangun di sana juga ada. Semakin dilebarkan, macam-macam dibom. Tapi Nabi Sulaiman enggak. Waktu ini muslimin, ente datang sama aku masuk Islam. Kalau ente sudah masuk Islam, pergi yo. Aku tidak akan jajah kamu. Paham? Makanya Nabi Sulaiman mengatakan apa? Waktu ini muslimin yad'uhum ila dinillah. Ini Nabi Sulaiman ngajak kepada Balqis, kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan apa? Waktu ini ta'i'in. Taatlah kamu dalam keadaan taat, datanglah kamu dalam keadaan taat. Itu. Nah, di sini ada juga yang mengartikan makna muslimin di sini sebagai taat. Paham ya? Kalau Ibn Abbas mengatakan waktu ini muslimin ay muwahhidin, mengesahkan Allah. Jangan kamu syirikkan Allah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan waktu ini muslimin sama ta'iin, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah sebagai Tuhannya Nabi Allah Sulaiman, dan taat kepada Nabi Sulaiman sebagai utusannya Allah. Ngertos? Ya. Summa tawalla anhum. Kemudian tawalla pergi, insorofa anhum dari mereka. Pandur mada tarji'un. Maka lihatlah apa yang akan diucapkannya. Jadi di sini Nabi Allah Sulaiman ngasih surat.
Ayo Hudhud, bawaan surat ini, kasih no. Kau mundur sedikit, agak menjauh. Nanti kamu lihat apa reaksinya mereka. Jangan langsung pulang. Setelah kamu berikan surat itu, Balqis sama pasukannya ini apa? Kepingin tahu anak. Agak mundur sedikit kamu. Gitu. Makna di sini madza yarji'un, apa yang akan kembali mereka tadi itu, yaitu bimakna intadir. Famadza bimakna alladzi. Hudhud, setelah ngantar surat jangan langsung pulang ya, tungguin dulu. Lihatin dulu apa reaksinya yang akan terjadi. Gitu. Nah, diceritakan gini, Pak. Hudhud ini datang kepada Balqis. Ketika itu Balqis dalam keadaan tidur, Pak. Turu Balqis. Wahyu Pak Balqis. Ya apa Pak Ayun? Bu. Aduh. Dan Balqis ini kalau tidur, semua pintu-pintu gerbangnya ditutupi semuanya. Kuncinya diletakkan di bawah bantalnya. Kayak mbak-mbak kita orang biasa nganggo apa? Ya kan? Omaning urusan kunci lemari usulan duit. Oh, di jero kene ngono ya. Ono slerkane, ono gemboki, ono pini. Ora ya. Lah Balqis ini dikunci semua. Kuncinya diambil, diletakkan. Ya. Saya katakan di sini bukan satu kunci, Pak. Wa wada'at al-mafatih. Ala wazan mafa'il. Waqi. Dudukake maneng, waqi. Iki sih ngomong tahajumuk. Puncaknya jamak, gitu loh. Jadi kunci yang disimpan oleh Balqis itu bukan satu tok. Dikunci pintu-pintu semuanya itu, pintunya dikunci kabeh, Pak. Waqi pintu nih. Kunci nih, waqi. Oh, Jawa paling enak. Ake karo waqi. Mai ku nabrak dor. Oh, biasa. Nabrak dawuh. Lah iku. Lah iku sing ngomong jumuk jenenge, Pak. Puncake jamak. Diletakkan di bawah kepalanya. Wa kadzalika kanat taf'alu idza raqadat. Dan seperti itu, ada itu Balqis melaksanakan hal tersebut setiap Balqis tidur. Setiap Balqis tidur. Ini juga diajarkan sama Rasulullah, Pak. Kalau malam hari kamu ini akan tidur, periksa semuanya. Ini kunci semuanya, apa, pintu, jendela, dan diajarkan kalau nutup itu, Pak, nutup. Setiap nutup apapun, baca ayat kursi. Insya Allah diselamatkan oleh Allah. Sing percaya loh. Lek tidak percaya, percuma. Ojo diamal loh, percuma. Ya, omane sing ngomong khurafat. Lek ngomong di ningsor, kita ora gendengno, Pak. Tapi lek pidato ngomong iku khurafat, dokno, wani. Iya. Ada satu cerita, Pak. Hai Umar pernah bercerita gini, Pak. Ada satu orang itu, Pak, tidak meletakkan sesuatu kecuali dia membaca bismillah, membaca ayat kursi, baca-baca gitu, Pak. Ada satu orang usil biasa itu, Pak. Sampai jangan kaget, sampean moro-moro misalnya musola ini kosong ya, tidak ada yang adan, busing adan keturun boyo opo, masuk waktu adan sampai buka pintu adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo kan api kan, seharusnya terima kasih. Oh, nasi usil pasti enggak, Pak. Iku lho apa adan dia? Ya apa? Sing usil ndak nang musola, iku biasa ya, Pak. Lah ini ceritanya ini, setiap ngunci ngucapkan kalimat bismillah sama kalimat-kalimat thayyibah. Ono sing usil. Ngomong ya apa? Opo ae iku? Mosok ngunci ngono bismillah kok cek sorone. Ngene dawa. Biasa wis dawa iku omongane. Akhirnya suatu saat orang itu ngunci di berangkasnya itu, dimasukkan beberapa uang. Dilihat, Pak, kunci berangkas, tutup. Apa yang terjadi? Orang yang usil itu, berangkas itu dibuatkan kunci palsu, walhasil ya apa, bisa dibuka, diambil uangnya semuanya, Pak. Uangnya diambil semuanya, ditutup lagi. Besok pagi harinya, orang yang usil tadi itu mengatakan apa katanya? Fulan bin Fulan, uang kamu yang tadi malam itu anak pinjem kok sebentar untuk ini untuk itu. Oh iya ya, foto. Dikelompokkan kabeh, Pak. Dengarkan dia, lihat dia kan sering baca-baca seperti itu. Uangnya padahal hilang di dalam situ.
Anak kepengin nunjuk, ndak tak colong mbek aku. Engko lek suruh kabeh baru tak balekno duwike. Bahasane kita ngono, Pak. Dikumpulno semuanya. Seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, baca kalimat thayyibah. Ya pokoknya baca Yasin, Pak. Ati nutut lawang baca Yasin dhisik, sak lawang, rong lawang. Ya buyar, Pak, suwe. Baca kalimat itu, Pak. Dibuka akan ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Dek. Itu Allah memerintahkan malaikat Jibril. Salah satu malaikat, kalau tidak salah malaikat Jibril, dikatakan apa? Jibril cepetan, ambil cepetan, gantikan cepetan. Aku tidak mau hambaku dihinakan. Diambil, dek. Ini uangnya. Gablak, Pak. Hah? Sampai dia ngakui, oh iya aku minta maaf gini. Nah ini, Pak. Jadi diatur memang oleh Rasulullah. Kalau tidur ditutupi semua, ya dilihat. Itu yang terjadi dengan Balqis. Kemudian ini Hudhud ini memberikan suratnya itu dilemparkan di lehernya Balqis. Ketika Balqis tidur gini, ojo bayangno macam-macam, Pak nggih. Gue klambi opo, be rambutnya anu kurang ajar iki. Wes, aja surat. Pokoknya tidur gini Balqis, itu surat dilemparkan pas di lehernya. Dan Balqis ini, Pak, diceritakan kanat laha quwwatun mustaqbilatas syamsi taqa'u fiha hina tatlu'u. Ini Balqis ini di kamarnya itu ada satu jendela. Jendela tadi itu pas tempat munculnya matahari. Jadi kalau pas matahari muncul, itu Balqis bisa kena sinarnya langsung bangun, Pak. Seolah-olah dibangunkan sama Tuhannya. Karena matahari adalah Tuhannya. Kemudian apa? Fa idza nadhara ilaiha sajadat laha. Lek ndelok, Pak, oh Tuhanku, sujud. Apa ngolah? Sujud itu sembah ya. Hudhud ketok, Pak. Nah, ini ya, makanya anak buahnya wong soleh, lebih-lebih anak buahnya Nabi, tidak akan ridho terjadi kemaksiatan. Tak ulangi maneh. Yang menjadi murid, yang menjadi pecinta, yang menjadi pengikut seorang yang soleh, lebih-lebih pengikut, pecinta, murid seorang Nabi, tidak akan ridho akan adanya kemaksiatan. Karena apa? Karena ngikuti yang diikuti. Ngikuti siapa? Ngikuti ustadznya, ngikuti gurunya, ngikuti nabinya. Lek sampean ngaku jadi murid wong alim, tapi kelihatan kemaksiatan meneng tok, dua. Mungkin gurune sing rodok mbelehar, atau mungkin sampeane dhewe sing ndak pantes dadi murite. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini lihat Hudhud. Ketika Hudhud datang itu, ada jendela itu, langsung Hudhud berdiri di depan jendela. Jadi agar sinar matahari tidak kenaan Balqis. Ya Allah. Betul mana kan? Iki manuk loh, Pak. Burung. Bisa bagaimana tidak ridho ada bentuk kemaksiatan kepada Allah. Oh, ngono kon Gis, bahasa kita ya. Ngono kon tenan kon. Mulai malam tunggu sini. Jadi matahari tidak muncul-muncul, Pak. Matahari tidak muncul. Fasadal kawata bijanahaihi. Jadi Hudhud itu ngepakno saya begini. Dek, mana ini? Jendela. Tepak ya tak cukup. Masya Allah. Lah cepat iku nang keselan ngene. Lah ngene kan enak. Heeh, dadi hikmah mundur mang ya. Jadi Pak ketutup, Pak. Matahari tidak muncul-muncul. Bingung Balqis. Iki biasanya muncul, enggak muncul-muncul apa iki? Fartafa'ati syamsu walam ta'lam. Sampai matahari terangkat muncul, enggak tahu. Ini sih Balqis. Balqis mikir, falamma istabta'at asyamsu qomat tanduru. Ketika matahari itu lama enggak muncul-muncul, berdiri. Iki apa orek matahari kira? Kok enggak muncul? Bosok kita gitu. Hah? Ketika Balqis bangun, itu Hudhud faroma bisahifati ilaiha.
dilemparkan itu surat itu kepada dari Nabi Sulaiman kepada Balkis tadi itu. Maka ketika ngelihatnya Pak, ketika mendapatkan kitab tadi itu makhtuman, terstempelkan dengan nama Sulaiman, ya, irta'adat, si Balkis gemeter Pak, ketakutan. Jadi sebetulnya Nabiullah Sulaiman ini sudah makruf, diketahui Pak, cuma belum tahu siapa gitu loh. Cuma terkenalnya punya pasukan yang banyak, sehingga kita dapatkan surat, dilihat, lu Sulaiman, gemeter Pak. Lek gambarnya kita ya apa sih ngene kali. Kon tangi turu, sahur ya. Sahur tangi. Ana surat. Surat apa iki? Polres, buyar. Ono apa rek? Ono apa iki? Lah ngono padha, Pak. Padha. Padahal ndak ono, kok kon buka bersama padahal. Ndak diwaca dhisik, ketok Polres tok buyar wis. Ono apa rek? Ojo-ojo mang pidato aku salah ngomong. Nah. Paham? Anak-anak buah ini ndak apa. Nah apa? Ya. Paham ya? Gemeter. Karena mengetahui itu stempelnya dari Nabi Sulaiman. Maka ketika itu fagoroat al-kitabah, baca. Itu Balkis kitab dibaca. Sesuai perintahnya Nabi Allah Sulaiman mundur. Wa ta'akharal hudhudu ghair ba'id, mundur titik. Si tante nih, ate apa gimana gini? Nah gitu Pak pesan kita Pak. Ditunggu. Wajaat hatta qa'adat ala sariri milkiha wa jama'at ashrafi qaumiha. Wa jama'at ashrafa qaumiha. Jalan itu apa ini? Balkis duduk di singgasananya, dikumpulkan pembesar-pembesarnya. Dikumpulkan tentang bagaimana itu menerima surat tadi itu. Ya apa ini ceritanya? Nah, insya Allah kita lanjutkan pelajaran besok insya Allah bi'idznillah. Ada satu kalimat Pak ya. Kalimat. Ini seorang tokoh besar. Beliau ini masih hidup, semoga Allah manjangkan umurnya. Imam Sya'rawi. Tadi kan diajarkan kita jangan takut sama kemaksiatan ini itu. Beb, engkau musuhi ya apa Beb? Dengarkan perkataan beliau. Katanya beliau apa? Idza ra'aita 'aliman, jika engkau melihat satu orang alim, seorang ustad, seorang dai, min ulama'il Islam, dari para ulama-ulamanya Islam, laisa lahu a'daun, dia itu tidak punya musuh, nyantai, donok sing musuhi sama sekali. Apa katanya beliau? Fa'lam. Ini kata kunci Pak. Fa'lam, ketahui. Annahu qad naqasa mirathahu min mirathil anbiya. Maka benar-benar dia itu telah kurang dari mewarisi warisannya para nabi. Timbul pertanyaan, limadza? Mengapa? Why? Ngerti ya? Ngerti ya baik. Bahasa apa? Bahasa planet nih. Kenapa kok seperti itu? Seolah-olah itu kan, harus punya musuh. Dengarkan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ladaihi a'daun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki apa? A'daan, ada musuh. Nabi Muhammad ada musuhnya Pak. Bahkan dalam satu hadis dikatakan apa? Tidak ada satu nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satu rasul yang diutus oleh Allah kecuali ada musuhnya. Kabeh telitin. Nabi Ibrahim, Namrud. Iya, Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Nabi Muhammad luwe nemen Pak. Golongannya Abu itu. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Penggunaan Abu itu bagus memang Pak. Itu namanya apa? Kunyah. Ya, kunyah itu sunnah memang. Kalau sampean punya anak laki-laki pertama dipakai nama Abu gitu. Cuma sekarang kadang-kadang dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak ini. Karena kebanyakan ya ngono iku Pak. Amat modern biasa ya. Padahal ya enggak.
Sampai Pak musuhnya Nabi Muhammad ya Allah. Lah Fir'aun Pak tenggelam apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wis lek ngene aku percaya wis karo nabine Musa karo nabine Harun wis percaya. Ra ono. Wis mati kon. Tapi lihat musuhnya Nabi Muhammad. Abu Jahal ketika akan mati ya Allah. Yang disembelih oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya apa? Ngatakan apa? Sampai karo Muhammad ya. Muhammad itu musuhku dunia akhirat. Ati mati lho. Ati mati. Apa yang terjadi? Disampaikan kepada Rasulullah. Apa katanya Rasulullah? Inna Fir'aun ummati asyad min Fir'auni Musa. Fir'aun ku luwih jahat teko Fir'aune Musa. Lek Fir'aun Musa ngomong ati mati wis sekarat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi ini akan mati ngatakan apa? Sampekno karo Muhammad musuhku dunia akhirat. Allah. Nah, karena setiap nabi utusan Allah pasti ada musuh-musuhnya. Wa kana yuwajjihum. Jadi arahkan ke sana, pasti ada musuhnya, Pak. Maka katanya beliau, fasaatan taro rojula dayinin, engkau melihat seseorang yang beragama menurut kamu, lahu a'daun, dia punya musuh, fa'rif, ketahui, annahu, sesungguhnya qad akhadha, dia benar-benar telah mengambil habbahu, bagiannya mimiratil anbiya, dari pewarisnya para nabi. Tapi ingat lho Beb, lek ngono kudu golek musuh, duduk le. Engkau misale ini tahlilan, gak boleh bid'ah dimusuhi, gak dalil kok ngene. Ndak apa-apa. Jadi Imam Sya'roni, duduk Imam Sya'roni kon sing ngawur iku. Makanya dikatakan ini kuncinya, Pak. Taro rojula dayinin. Engkau melihat seseorang yang dia memiliki agama, artinya apa? Dia berjalan di jalannya Allah, Pak. Disampaikan, iki lo syariatnya Allah, iki lo syariatnya Nabi Muhammad, aturannya koyok ngini, dalilnya koyok ngini, kok saya dimusuhi? Oh, jangan katakan dia kasihan, hina, enggak. Dia ngambil bagian terbesar dari bagiannya Nabi SAW. Karena Nabi menyampaikan sesuatu yang benar, dimusuhi. Dia menyampaikan yang benar, dimusuhi. Klop, sama. Jadi gelem ndak gelem kudu ono, Pak. Mau ndak mau harus ada. Paham? Itu ya. Insya Allah besok akan kita ngelihat bagaimana setelah menerima surat dari Nabiullah Sulaiman. Kita akan ngelihat bagaimana itu pinternya Balkis, Pak. Pinter Pak Balkis itu. Jadi lek sampean golek mantu sing koyo Balkis nggih. Lek ono. Insyaallah besok